Ya, ini Mas Ali hebat, dia mau datang ke dokter gigi. Lagi nyanyi sebentar, kita tunggu selesai nyanyinya ya. Kamu lagi nyanyi loh. Kamu nyanyi apa, Li? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Dr. Gigi Helen Amalia, spesialis kedokteran gigi anak. Hari Sabtu kemarin ketika saya praktek di sebuah rumah sakit gitu, nggak tahu gimana itu seharian itu pasien saya drama semua. Diawali dari satu orang anak yang mengalami tantrum. Kebetulan dia di urutan nomor 2, dipanggil nomor 2 dan dia itu tantrum. Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so Emosi itu yang biasanya terjadi pada anak-anak atau orang-orang bisa juga mengalami tantrum, tapi biasanya terjadi pada anak-anak di mana mereka mengalami kesulitan dalam emosionalnya, mengatur emosional mereka. Jadi tantrum itu biasanya ditandai dengan apa, mereka tuh sebenarnya marah gitu, mereka marah, nangis, jengkel, keras kepala, pokoknya dikasih tahu nggak mau tahu, nangis saja, teriak-teriak terus. Kita kasih ketegasan, salah, nggak mau berhenti, dia pokoknya nangis terus. Jadi mereka tuh, jadi anak-anak tuh berusaha resisten gitu terhadap diri mereka, jadi nggak mau ditenangkan sama sekali. Itu yang disebut mungkin tantrum lah. Ayah bunda mungkin tahu kalau misalnya kadang-kadang anak-anak nih mereka minta beliin mainan terus nggak dikasih, mereka nangis jadi tantrum gulung-gulung di jalan gitu, terus pokoknya bikin malu orang tua. Edukasi orang tua di rumah itu sangat penting sekali sebelum mereka datang ke klinik gigi. Tanpa edukasi orang tua, jadi ujuk-ujuk datang ke dokter gigi berharap dokter gigi bisa menenangkan, ya nggak selalu begitu gitu. Orang tuanya sendiri aja nggak bisa menenangkan, bagaimana kita gitu. Kita orang lain yang mereka baru lihat, apalagi sekarang zamannya COVID, lihat dokter gigi itu pakai hazmat, nggak kelihatan ekspresi mukanya kita, nggak kelihatan juga senyumnya kita. Mereka tambah takut memang jelas. Jadi kita butuh juga edukasi orang tua, penguatan orang tua dari rumah sebelum mereka datang ke dokter gigi. Apalagi pada anak-anak yang datang ke dokter gigi untuk pertama kalinya, yaitu first dental visit. Itu butuh sekali edukasi orang tua di rumah sebelum mereka bisa datang ke dokter gigi. Gimana caranya edukasi orang tua di rumah? Saya banyak bertanya nih sama pasien-pasien yang anaknya tuh datang pertama langsung pinter, jadi mereka langsung masuk ke ruang poli gigi, nggak nangis, mereka langsung duduk di kursi gigi happily, dan mereka bisa dilakukan perawatan gigi tanpa banyak drama. Saya tanya dong sama orang tuanya, loh Bu, hebat sekali ini, diapain sih dia begini? Oh, di rumah itu Dok sudah dikasih sudah kita kasih lihat video-video tentang gimana ke dokter gigi, tentang helpnya ke dokter gigi, kita cari yang bagus-bagus videonya, jadi mereka punya gambaran. Ayah bunda bisa membeli buku-buku cerita mengenai ke dokter gigi, misalnya judulnya ada yang pintar ke dokter gigi gitu, atau saya tidak takut ke dokter gigi, itu banyak ya Bun, silahkan cari di toko buku ternama, biasanya sudah ada. Ada trik juga, ada trik yang perlu saya sampaikan pada ayah bunda. Jadi kalau bawa anak ke dokter gigi jangan pernah bilang misalnya nanti giginya dicabut ya, nanti giginya dicabut gitu, atau ditambal, nanti giginya dibur. Nggak usah ngomong kayak gitu Bun, nanti tuh biarkin kita aja yang menyampaikan ke anak ya. Kita nanti biasanya dokter suka melaksanakan pel show dulu pada anak, jadi kita kasih penjelasan dulu pada anak, kita kasih gambaran dulu, ini loh burnya, ini loh alatnya, boleh dimulai dari kaca mulut yang tidak membahayakan dan tidak menakutkan gitu. Kalaupun toh ada gigi yang mau dicabut, saya biasanya memberi statement ke anak bahwa ini giginya harus dibersihkan ya, harus dibuang, gigi yang jelek ini harus dibuang.
gitu. Nanti akan diganti dengan gigi yang baru. Iya apa ya? Kita lihat yuk. Kenapa sayang? Kok tidak mau? Ini adek. Panggilannya siapa nih? Haikal. Oh Haikal. Ada Haika, kenapa? Katanya giginya ada yang bolong. Coba lihat, kamu pakai masker terbalik loh. Coba lihat deh. Coba kalau di klinik itu ada satu anak yang mengalami tantrum, mereka teriak-teriak di klinik gigi. Di luar itu pasien yang lain menunggu, mereka mendengar. Gitu. Jadi anak-anak lain itu di luar itu mendengar dan mereka akhirnya memberikan image yang negatif terhadap dokter gigi di dalam. Gitu. Jadi pasien selanjutnya yang masuk biasanya sama. Mereka yang tadinya nurut, yang tadinya fine biasanya dirawat itu baik, udah enak gitu ya dirawat, mereka mau nurut, mau paham sama tindakan-tindakan yang kita lakukan. Tiba-tiba mereka tuh begitu masuk sama seperti yang tadi, pasien tadi mereka ikut nangis gitu. Kita tuh heran, kenapa? jadi Bun, kadang-kadang memang satu pasien tantrum tuh bisa membuat semua jadi drama pada detik itu, pada saat itu. Gara-gara tadi lihat satu pasien tantrum ya, satu pasien tantrum tadi, tidak semua anak tantrum juga, karena dengar suara dari luar. Nggak apa-apa ya, kita rayu ya. Ada juga Bun triknya supaya anak ini bisa nurut ya di klinik gigi. Biasanya kita juga kasih ketegasan. Kita kasih ketegasan, nggak selalu juga kita manjakan dia. Kalau memang saya sering kali kesulitan pada pasien yang biasa dimanja dengan orang tuanya. Itu sulit sekali. Kita berlakukan juga reward pada anak. Punishment and reward itu juga baik untuk anak pada saat mereka mau ke klinik gigi. Jadi kalau emang dia mau nurut di klinik gigi, mau dilakukan perawatan di klinik gigi, kita kasih reward. Apa sih rewardnya? Ya biasalah, anak-anak kan suka rewardnya apa, mainan atau apa, itu boleh dikasih reward seperti itu. Nanti selesai ini kita jalan-jalan ya, kita beli mainan ya, boleh, bagus. Tapi harus benar-benar mau dilakukan perawatan. Jangan mereka tidak mau dilakukan perawatan tapi tetap dikasih reward. Nah itu yang menurut kita agak kurang pas ya. Jadi kalau emang dia akhirnya nggak mau dirawat, ya sudah, jangan kasih reward dulu sampai nanti kunjungan berikutnya dia mau dilakukan perawatan gitu. Tapi tidak juga untuk dimarahi, enggak, karena rasa takut itu juga suatu hal yang wajar. Cuma kita tetap harus kasih pengertian betul sama anak, kita kasih yaitu gambar-gambar contoh-contoh yang baik. Tetap semangat untuk ayah bunda yang anaknya masih tantrum kalau ke dokter gigi, ataupun pada saat mereka menghadapi segala sesuatu masih mengalami ledakan emosi. Tetap semangat, jangan khawatir, mereka insya Allah mereka akan berubah dengan sedikit kita beri edukasi mereka. Sampai ketemu lagi ya bunda, ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.